Malam Mata. Malam Abangku. Apa kabar? Waduh. Makasih tau lah nyempetin ke rumah Bang nih. Siap-siap Bang. Apa kabar Mata dulu? Untuk saat ini Bang, puji Tuhan sehat Bang. Alhamdulillah. Kita juga makasih Bang udah diundang podcast. Siap. Tidak apa-apa kan? Biar ganggu waktu Ata yang aman, lagi sibuk kita aman. Oke. Bang langsung nanya lo. Ceritalah dulu awal Ata nih pemain saksofon paling laris. Aduh. Jual Ata. Cerita lu sejarah awal Ata bisa main saksofon. Oke, kenalin dulu tau. Ya. Oke Bang. Kalau untuk awal-awal kenapa Ata bisa main saksofon ya Bang? Berawal dari sebenarnya aku terobsesi aja Bang sama saksofon Bang. Dulu asal lihat pemain saksofon tuh rasanya walaupun orangnya dari segi mungkin parasnya pas-pasan ya Bang, tapi ketika dia megang saksofon itu tambah aja kegantengannya gitu. Ada nilai plusnya ada nilai plusnya, seperti itu Bang. Nah, jadi awal-awal pemain saksofon itu keren-keren ya Bang. Awalnya dari situ Bang. Jadi dari SMA Bang awal aku udah pengen banget Bang punya alat musik saksofon. SMA berarti ya. SMA Bang. Cuman baru bisa sampein belinya Bang setelah kuliah lah Bang awal. Oh kuliah. Iya, Bang. Setelah aku di Bangka Bang. Apalagi dulu Bang waktu ada acara di Net TV yang isi pemain saksofon itu Bang Dames Nababan. Dames Nababan. Wow tuh ya benar. Kan tuh Bang udah melelang buana lah. Wah tuh mati tuh benar. Jakarta kan Bang. Tulan nasional tuh. Nah jadi pas dia ada Bang tuh main terus. Terkadang kan dia disuruh jamming gitu kan Bang di tengah panggung, terus ada cewek-cewek yang klepek-klepek lah. Yang benar-benar terkagum. Berarti bisa daya tarik juga kan? Terus selain itu kan juga Bang, alat musik saksofon ini menurutku alat musik yang nggak cukup kita mainkannya dengan ya bisa tahu pinjeringnya, bisa tahu niupnya, tapi harus dengan feel atau perasaan gitu loh. Kalau misalnya kita nggak pakai perasaan mungkin ya kurang enak aja kedengarannya Bang. Jadi sangat menarik menurutku ketika kita punya alat
musik saksofon ini bang. Itu awalnya bang. Awalnya. Jadi yang ngajar pertama tahu fingering, solmisasi, terus kan cara niupnya kan tidak mudah nih ta. Benar bang. Dari siapa itu awal? Nah, awal-awalnya tuh bang, setelah aku ngumpul-ngumpul dana lah bang yang buat beli saksofon sampai yang waktu itu belinya bang sekitar semester 3 lah kayaknya kalau nggak salah. Semester 3 itu tahun berapa tuh? Masih ingat? Tahun 2020 bang. 2020. Kan itu juga masa-masa COVID ya bang. Nah, jadi kayak ngerasa aja bang, waktu itu banyak di kos, jadi explore sendiri lah bang. Waktu itu belajarnya ya sampai hari ini sih bang, otodidak semua bang. Otodidak semua. Nggak pernah belajar di sekolah atau di les, nggak pernah bang. Berarti di Medan juga belum pernah Belum belajar. pernah bang, bahkan niup pun belum pernah sebelumnya bang, niup saksofonnya bang. Beli ini pun mandiri. Mandiri bang. Berapa nih belinya? Nah dulu waktu pertama kali ya bang, aku punya saksofon itu mereknya Cina bang, namanya Boston bang. Boston. USA. Aku itu waktu itu belinya sekitar 4 jutaan lah bang. 4 jutaan baru. Waktu itu aku kan sebelum main saksofon bang main suling juga bang. Suling Batak tapi. Wow, ya benar. Pernah kan ya kamu lihat pernah. Waktu itu main di weddingan Batak bang. Jadi ketika di sana berusaha lah bang menyisikan uang kan bang supaya beli saksofonnya. Setahun aku kerja di weddingan Batak bang, puji Tuhan lah terkumpul lah dananya untuk beli saksofon. Nah, jadi awal-awal belajarnya itu bang, aku dari YouTube bang. Kan sekarang dari di YouTube tuh kan banyak juga kan bang. Nah, cara-cara belajar niupnya, terus lihat fingeringnya. Cuman kendalanya kita belajar di online ini bang, sangat terbatas aja bang materinya. Apalagi ketika kita nggak praktek secara langsung ya bang dengan orang yang ngajari, ya susah sih menurutku bang. Benar. Apalagi di sakso ini bang yang paling penting menurutku salah satunya bang, embasser bang namanya. Itu kayak karakter tiupan kita bang. Oh itu ada karakternya. Iya bang. Kayak contohnya di pemain gitar mungkin bang kan pengaruh semua kekuatan tangannya, powernya kan bang, sangat pengaruh sama tunnya kan bang. Nah di saksofon juga bang gitu bang. Jadi kekuatan rahang kita sangat berpengaruh bang. Jadi ketika misalnya tiupan kita udah jadi nantinya bakalan enak kedengarannya bang. Tapi kalau misalnya buzzer kita masih lemah, tunnya mungkin belum kena. Nah, dan aku merasain itu dari awal-awal bang. Lagi awal-awal aku belajar tuh, dengar tunku awal-awal mungkin aku putar di 4 tahun yang lalu bang, wah kacau juga bang, bahkan malu sendiri dengarnya. Waktu itu udah merasa oke kan bang, tapi sering berjalan waktu, proses belajar itu terus bang kan, mulai ketemu lah bang. Terus juga selain itu bang, alatnya juga memang berpengaruh sih bang. Harus mendukung juga ya, nomor 2 lah itu namanya ya. Berapa ini dulu tabli? Wah kalau mungkin ini bang, gak usah disebut lah bang angkanya bang. Lumayan ya? Lumayan lah bang. Di atas 20? Nggak di bang. Di atas 10? Tahu bang. Oke lah, siap. Tahap di atas. Oke. Ata ini kan aslinya Medan. Nah, bisa ke Bangka nih tah? Gimana? Nah, ini yang menariknya bang. Awal ke Bangka tuh aku 2019 ya bang. Sebenarnya dulu bang aku nggak ada niatan mau ke Bangka bang. Bahkan nggak tahu sama sekali tuh yang ada namanya Pulau Bangka Belitung bang. Nggak kenal sama sekali bang. Bang. Bahkan dulu bang awal aku mikirnya Pulau Bangka Belitung itu satu pulau dengan Bangka dengan Belitungnya bang. Digabung awalnya. Iya bang. Satu pulau lah istilahnya. Ternyata setelah sampai di sini bang beda pula ternyata bang kan. Jauh malah. Nyebrang lagi 5 jam ya bang. Iya. Nah itulah saking istilahnya nggak tahu sama sekali tentang Bangka ini bang. Jadi singkat ceritanya bang, dulu waktu SMA aku pengennya kuliah di musik bang. Di musik. Cuman karena kondisi bang dan dari keluarga kurang setuju lah bang. Mungkin orang tua mikirnya bang kalau misalnya jadi seorang musisi itu ya masa depan kurang oke lah bang. Kurang benar sama itu sama semua tabang dulu juga kayak gitu kan. Oh bang juga dulu merasa gitu. Iya mau musik dulu awal tapi kurang disupport ya jadi ikutan ngambil kuliah umum aja waktu itu. Nah, lanjut tetap. Bang. Jadi karena nggak dikasih bang, tapi untuk menyenangkan hati ya
mama tersayang dan Hmm. keluarga bang, ya saya merelakan untuk ya kuliah lah bang. Waktu itu ada tetangga aku bang, namanya Bang Devito ya bang, lulusan dari Teknik Pertambangan UBB bang, Angkatan tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah. 2012. Waktu itu aku masih di kampung bang, abang itu balik dari kerjaan bang. Waktu itu abang itu kerja di PT Buma bang, salah satu kontraktor batu bara kan bang di Kalimantan. Wah bagus juga ini kerjanya, pikir bukan bang. Cerita sama bang itu, tanya-tanya, bang dulu kuliah di mana? Abang itu bilang, aku dulu kuliah di Bangka Belitung Utara. Aku juga mau nyoba lah ke sana bang. Dulu awalnya bang, Bang Devito ini tidak rekomendasi bang. Nggak usah Di Bangka, sana. jangan awal. Oh. Karena kampus kita tuh masih baru, terus di sana tuh tidak diangkut karena itu bang. Benar. Ya aku mikir nggak mikir panjang bang. Nah, bodo amat lah, yang penting kuliah aja dulu. Kebetulan juga aku dulu bang, gengsi dari sekolah juga bang, karena aku dulu kan sekolah di SMA favorit lah bang. Di apa nama tempat tinggal Atta, di kampung atau kotanya di kan Medan, tapi kan luas. Apa namanya? Nah? Kalau kecamatanku bang Pangaribuan. Pangaribuan. Tapi kalau misalnya kabupatennya Tarutung bang. Tarutung. Gitu bang. Jadi oh berarti itu SMA favorit waktu iya itu? bang. Aku angkatan 4 bang kan, jadi gengsinya tinggi bang. Kalau misalnya kita nggak kuliah, kita dianggap kayak gagal aja bang. Iya. Pernah kuliah, pernah sekolah di sana. Jadi ya biar sekalian dapat juga dan bisa banggain alumni sekolah, kuliah lah jadinya bang. Jadi nggak mikir panjang, waktu itu ujian pilih Universitas Bangka Belitung jurusan Teknik Pertambangan, dan puji Tuhan bang keterima. Nah, jadi sampai waktu itu bang singkat ceritanya sampailah di Bangka bang. Aku sampai di Bangka, terkejut bang, karena melihat situasinya yang masih ya sederhana lah bang. Iya. Apalagi lihat kampus yang masih baru, terus pembangunannya juga masih dalam proses semuanya kan bang. Bahkan dulu bang, orang-orang kan ketika mahasiswa baru tuh berfoto nih di depan rektoratnya, di depan kampusnya, menunjukkan kami mahasiswa baru nih. Gue bang sampai sekarang mungkin tidak pernah berfoto di kampus kita. Kenapa ada mau? Karena merasa ya malu aja sama teman-teman bang, yang teman-teman ada kuliah di UI, ada kuliah di STAN, ada kuliah di ITB dan lain sebagainya kan bang. Nah, sementara kampus kita yang masih pembangunan tuh kan ya benar, masih hutan masih tak. Benar bang. Gitu loh bang. Jadi tidak pernah berfoto kan bang. Jadi singkat ceritanya agak nyesal lah bang. Kuliah di sini. Aduh benar juga ya kata Bang Devito kemarin. Kenapa bang itu nggak nyaranin di sini? Iya. Gitu, bang. Jadi semester 2 bang aku niat mau pindah lagi bang, mau coba ujian lagi kan bang, mau pindah kampus. Tapi ternyata bang, ini adalah bagian menurutku bang, salah satu yang harus aku syukuri. Ya rencana Tuhan dalam perjalanan hidupku lah bang. Ternyata ketika kita minta seperti ini sama Tuhan, ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk istilahnya mengantarkan kita ke tujuan kita. Kayak aku tadi kan bang, aku inginnya mau jadi pemain saksofon istilahnya ketika aku kuliah di musik bang. Tapi Tuhan tuh buat cara lain bang. Kau nggak harus sekolah musik benar. Banyak cara lain juga tuh. Iya bang, itulah yang benar-benar aku sangat syukuri hari ini bang. Makanya ketika misalnya ke teman-teman, aku tidak pernah istilahnya bang sungkan untuk membantu ketika aku punya bang. Ketika aku misalnya masih bisa membantu teman-teman banyak, aku bakalan bantu bang. Karena menurutku hal yang aku dapatkan sekarang ini bang, bisa dikasih kesempatan bermusik di Bangka itu anugerah bang. Karena dari soal skill ya bang, aku ya izin untuk abang-abang semua yang musisi Bangka, aku belum ada apa-apanya sebenarnya bang. Nah dari soal skill, karena basic main musik saksofon itu nol bang aku bang. Tidak apa-apa proses kan, tapi udah makin mantap deh. Benar. Dan teman-teman semua kan bilang kata sekarang banyak kemajuan itu kan. Itu kan semua proses sama. Oke, itu berarti bisa ke Bangka. Pertanyaan kedua nih, orang yang pertama kali ya tak kenal di musik di Bangka nih, musisi Bangka siapa dah? Kalau untuk musisi Bangka bang, sebelum yang Bangka ya bang, aku kenal dulu yang musisi-musisi orang Batak dulu bang. Iya. Ada namanya Bang Roman, namanya bang. Roman. Dia dulu main suding juga kan bang. Nah tapi posisi abang itu waktu itu dulu bang udah mau lulus kuliah bang. Jadi aku nyampe, abang itu udah mau wisuda bang. Angkatan 2014. 14 ya. Jurusan sama? Teknik sipil bang. Sipil ya.
Tapi satu kampung kami bang. Oh, satu kampung. Kebetulan punya kemampuan bermusik di Sulingkan bang. Nah, jadi dibawa lagu bang, jam dulu bang, kan waktu itu ada pesta Batak waktu itu pernikahan, mau udah ikut. Nah kita nanti jam di sana. Dan waktu itu aku masih ingat bang, aku cuman main beberapa lagu dan aku dikasih setengah lah dari gaji abang itu, honornya. Iya. Bang. Inilah untukmu. Kayaknya dari situlah aku makin semangat. Oh ternyata bisa Senang juga bang di ya. sini. Bang, awal-awal kan bang, aku nggak berharap kian waktu itu bang, istilahnya cuma jamming aja pun udah senang bang. Cuman dikasih waktu itu, ya puji Tuhan juga kan bang, senang lah. Nah itulah yang pertama kali aku kenal bang. Terus dari situ makin ditahu lah bang, musik-musik Bangka. Oh ada juga pemain baru nih, nah, namanya Atta. Nah beberapa kali abang itu nggak bisa bang, aku yang backup kan, aku yang ngisi. Aku nggak bisa lagi, ada urusan kampus. Tolong kau nanti yang ngisi ya. Gitu. Nah, pergilah aku bang kan. Nah, dari situlah awalnya. Oh, bang. Roman itu awalnya. Bang. Oh, yang kalau yang lokalnya siapa? Nah, masuk yang lokalnya bang kan, setelah aku beli sakso lah bang. Nah, dulu ada namanya bang, pemain saksofon Bang Indra namanya bang. Bang Indra. Oh. Surup itu bang, baik kali. Wow, tuh banyak job. Dekat tapi jadi di Palembang. Di Palembang Indra. Oh, Indra. Abang itu baik lah dulu bang. Nah, jadi awal-awalnya suka dengar abang itu karena tetanggaan dulu kosnya kan bang. Di oh masih kuliah dia waktu masih kuliah waktu itu bang, belum lulus kan. Waktu itu pernah jamming bareng juga sama Indra. Sama Bang Indra kan bang. Terus belajar fingering juga. Adalah beberapa kali ketemu kan bang. Tuh samperin ke kosannya waktu itu. Nah, setelah itu bang, waktu itu abang itu kayaknya ada job lebih lah bang. Double istilahnya. Double. Waktu itu abang itu masih main di Seven kan bang, project kan. Ada lebih lah waktu itu jobnya. Ditelepon lah aku, tak mau dah bantu abang. Apain bang? Ini ada job abang, bisa bantu ngisi nggak YouTube? Aku waktu itu nggak berani bang, karena kan awalnya masih pertama kali untuk manggung lah istilahnya itu bang. Bilang sama bang, janganlah dulu bang, aku belum siap gitu kan bang. Sama siapa waktu itu bandnya yang diminta bantuin tuh kalau kamu masih ingat? Siapa ya bang? Waduh. Sapepon bukan? Bukan. Reflection belum ya? Belum ada Blueberry bukan? Blueberry lah kayaknya bang. Blueberry ya? Oh Blueberry. Waktu itu masih itu namanya kan bang. Jadi atau kalau nggak salah band Mary dulu bang ya. Oh Voice On. Voice On. Waktu itu. Ya benar. 2000 berapa tuh? 2020 lah. Iya benar. Voice On itu benar. Nah, waktu itu aku memang benar nggak berani bang untuk nangkap jobnya karena kita juga masih belajar belum pede. Langsung main. Tapi selanjutnya diambil. Nah, tapi karena waktu itu nggak ada yang bisa bantu lagi kan bang. Atta ya. Nah, nggak apa-apa nanti main seadanya aja. Tapi nanti abang mau ada prosesinya, tahu mau dikulik ya tahu. Kasih waktu itu kalau nggak salah Beautiful in White ya bang. Oh itu prosesi pertama yang aku bawa yang untuk ngirim pengantinnya bang, prosesi. Nah, itulah yang pertama kali bang. Waktu itu, berarti Bang Indra, berarti band pertama tuh yang Atta ngejob Voice On berarti ya. Oke lah itu yang kedua. Lah perjalanan ketiga ini yang bikin Atta makin jatuh cinta ke saksofon apa? Nah, yang bikin aku jatuh cinta ya bang. Setelah aku main saksofon bang, aku main di gereja ya bang. Iya gereja. Banyak orang yang merasa terberkati aja bang. Nah, jadi kayak menurutku ini adalah salah satu alat yang bukan hanya sekedar alat main musik aja bang, tapi jadi saluran berkat. Banyak juga orang-orang yang merasa setelah Atta datang ke gereja, dulu nggak ada pemain saksofon di gereja bang. Semenjak ada gereja di gereja AKBP, mana Atta? AKBP yang depan TKV dulu bang. Oh ya tahu. Tahu kan abang? Tahu. Oh jadi dengan ada Atta tuh lah pemain saksofon Atta adalah yang bantu banget berarti. Jadi kayak ada varian baru lah istilahnya bang, ya, suasana baru di gereja tuh. Dan orang-orang bang sangat mendukung waktu itu. Bahkan ketika misalnya jadwal ya bang, nggak jadwalku pun yang ngisi, atas selalu ditelepon, yalah ngisi. Nah, kenapa sih nggak datang kemarin? Nah gitu. Kayak mama-mama yang biasa song leader ya bang. Iya. Nah, jadi itu menurutku bang, kayak wah ternyata saksofon ini bukan hanya
alat yang bisa kumainkan begitu aja, tetapi banyak juga orang-orang yang bisa merasakan berkat lewat ini. Nah itu yang buat aku semakin jatuh cinta bang, makanya kayak seriusin lah gitu kan bang. Nah, makin giat latihan supaya istilahnya makin bisa nanti berguna bagi banyak orang. Iya benar-benar. Berarti tulus ya Ata ini. Iya. Dari buat ibadah bisa, buat cari kehidupan juga bisa ya Tah. Oke, yang ke pertanyaan selanjut. Nah ini lebih ke band sih. Band siapa Ata yang menurut Ata nih yang sering bantuin? Yang paling seru? Yang paling seru dulu. Oke bang. Hmm. Kalau yang paling seru menurutku bang, selama Gak apa-apa ada dua band sebut gak apa-apa. satu bang ada yang pertama Seven On Project bang. Yang paling seru. Yang kedua mungkin ada Sapepon bang. Sapepon ya. Terus yang ketiga ada eh, Reflection, ada Sweet Reflection. Matcha juga bang. Seru sih semuanya bang. Tapi kalau misalnya diurutin secara urutannya bang, itulah bang ada Seven On lah yang pertama bang. Seven On ya. Karena Sweet Matcha juga kan baru-baru ini Baru aja, ya kan, Sweet Matcha. baru setahun lah. Nah, tapi seru juga bang karena Sebelum itu kan Rebana dia. Anu musim-musim Damo Sweet Matcha. Oke. Oke, itu yang paling seru itu. Yang kedua yang disiplin lagi. Yang disiplin. Yang paling disiplin tetaplah bang Seven On Project bang. Dari segi ketepatan waktu, Bang Air itu sama Iwaci sangat kontrol semua kan bang, kita diingatin. Terus masalah materi lagu juga kita diingatin terus untuk persiapkan. Bahkan ketika misalnya kita belum jalani lagunya kan bang, kita dikumpulin, kita latihan. Itu bang. Bahkan sekecil topi bahkan sepatu aja bang yang pelan dikit pasti benar itu sangat disiplin bang. Itu benar ya, sangat disiplin bahkan misalnya kita mulai jam 10 kita harus standby jam 9 itu menurutku sangat disiplin benar, sampai anak-anak band telat. Kalau misalnya ada kendala kan bang sejam sebelum kan kita masih bisa prepare lah ya, itu bang. Terus yang seru tadi kan bang, kenapa bisa seru kayak Seven On itu orang-orangnya asik semua bang. Istilahnya kita tidak kaku, kita datang bukan hanya kita ngeband, tapi kita ditanyain gimana kuliahnya. Bang Eri itu asal ketemu, kabar ditanyain, terus perkuliahan, ada kendala gak, gitu bang. Terus terkadang bukan hanya untuk ngeband kita diajak kumpul, tapi untuk seru-seruan, gitu bang. Terus Sapepon juga gitu bang. Sapepon Bang Rio kan, bang asik juga, terus baik sama Tata juga bang Rio. Terus terkadang bang di Sapepon yang kita temukan kita itu spontan bang jammingnya bang, itu yang seru bang. Jadi nanti tiba-tiba di tengah lagu bang Rio nyebut Atta on the sex, tiba-tiba kita harus prepare kan bang. Bener. Walaupun mungkin kita secara spontan, tapi itulah yang buat kita istilahnya bang makin seru. Nah walaupun mungkin kita tidak main secara detail apa segala macam, tapi kita diuji mentalnya kan bang, semakin terlatih seperti itu. Itu keseruannya. Sweet Matcha juga gitu kan bang. Istilahnya tidak di kaku-kakunian orangnya bang. Kita misalnya salah, kita nggak dimarah, tapi diingatin dengan baik. Nanti nextnya lagunya dikulik lagi seperti itu bang. Jadi sangat seru lah bang. Banyak lah band-band yang seru di Bangka bang, dan semuanya menurutku baik-baik semua bang orang-orangnya, semua band yang sama rata-rata ya. Benar, bang. Yang terakhir ya, impian Atta ke depan di dunia musik khusus saksofon apa nah? Impian ke depan, mempersingkat waktu kita. Jadi untuk ke depan ya bang, sebelum jauh ke impian ya bang, aku benar-benar sampai sekarang bang berterima kasih sama Tuhan bang atas semuanya lah yang diberi dari saksofon ini bang. Jujur bang, aku kuliah nanggung sendiri, cari sendiri seperti itu bang. Apa nah itu nah? Bisa ngasilin dari saksofon itu sangat luar biasa bang. Bahkan aku juga berterima kasih buat abang-abang semua musisi-musisi Bangka ya bang, yang baik-baik nggak tapi orang Bangka. Baik-baik sumpah bang. Orang-orang Bangka itu orang yang baik, yang ketemu satu yang udah welcome ke Atta gitu bang, untuk bisa menerima Atta main sama musisi-musisi Bangka bang. Nah, terus jadi kenal banyak orang. Nah itulah bang yang sangat Atta berterima kasih sampai hari ini kan bang. Nah kalau mungkin untuk impian ke depan bang,
eh, aku bakalan buat album satu saat nanti bang. Oke, ya. Jadi kayak enggak Harus kita tuh. hanya main, Benar, kita- harus tuh. tapi kita punya karya sendiri. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin ya nggak dinikmati banyak orang, tapi kita berani berkarya sendiri. Benar, itu kan mantap nah. Terus juga impian Atta lewat saksofon ini bang, makin banyak juga menjadi saluran berkat lah bagi banyak orang, bukan hanya Itu ibadah juga ya. iya, Dah? bang, bukan hanya sekedar untuk Atta sendiri, tapi ketika contohnya Atta ada rezeki bisa ngebantu kawan-kawan seperti itu. Atta ini salah satu paling sering bantu teman, salah satunya Ojik, Bang Yopi, Bang Dobi, Bang Rangga, termasukku sendiri sering dibantu dia. Misal kawan-kawan butuh, misal tiba-tiba di rumah beras habis. Atta inilah yang sering bantu. Baik Atta nih. Oke lah, itulah Atta ya. Siapa bang tuh? Sukses terus Atta. Atta nih lah yang attitude terbaik lah menurutku pemain saxophone. Atta lah nomor 1 di Bangka sekarang. Ya Ta ya. Oke, Terima Bang. kasih Ta. Terima kasih banyak ya, Bang. Siapa?